CRX sendiri itu apa sih maksudnya, Om? Bisa dibilang wujud nyata dari bakti anak orang tua sekali lagi. Betul. Jadi buat gua nggak begitu perhitungan sama ini untuk bisa meluluskan apa yang kita pengen. Masih di garasi titipan, semuanya titipan. Nah, kali ini teman-teman, gue kedatangan teman baru. Mudah-mudahan kita jadi saudara, Om ya. Amin. Amin. Dan gue sekarang nggak sendiri, gue ada Om TB. Hai. Ya, Om TB yang siap ngajarin. Enggak, kita sharing lah ya, Om ya. Kita sharing tentang CRX, teman-teman. Nah, CRX Om TB, ini Om TB pegang udah berapa lama? Kalau dari runut di keluarga gue itu udah dari tahun 2000-2001 lah. 24 tahun, teman-teman. Cuman dulu kan yang pakai kan bokap. Jadi bokap tuh dulu pakai ini, dapat prosesnya dari manapun gue nggak tahu ya, Om. Ceritain. Cuman dia itu waktu itu cerita sama gue tertarik sama mobil ini cuman karena warnanya kuning doang. Cuma gara-gara warna. Iya, dia pun nggak tahu ini Honda apa, tipe apa, tahun berapa, karena tahunnya ada logo Honda. Terus habis itu belakangnya agak landai gitu. Nah, mungkin ketertarikan dia berawal dari situ. CRX ini apa sih, Om, benernya, Om? CRX itu sebetulnya masuk ke Civic Gen 4 dia. Cuman bedanya nggak ada sedannya aja. Iya, dia aja. Iya, kan kalau kayak SB ada SB4-nya, SB3, SB4. Nova ada sedannya. Ada Nova, ada Grand Civic. Nah, kalau ini hatchback-nya aja. Gitu. Dia terbagi di antara 3 generasi. Generasi pertama, 2, dan 3. Nah, kebetulan yang punya kita ini generasi 2. Kedua. Ya. CRX sendiri itu apa sih maksudnya, Om? Kalau menurut catatan kepanjangannya itu Civic Renaissance Experimental. Asay. Teman-temannya baru kali ini nih, Om. Apa udah sempet meet up sama CRX yang lain? Kalau untuk meet up yang benar-benar ketemu sih baru kali ini. Baru kali ini ya. Kalau yang lain-lain tuh hanya sekedar lewat DM aja paling. Oh, ngobrol-ngobrol lewat situ. Nah, kalau di mesin, Om. Di mesin Om TB masih original bawaan CRX. Oke, gini, jadi kalau CRX itu kan dibagi di beberapa region wilayah ya. Ya semua mobil lah maksudnya. Nah, untuk CRX generasi kedua sendiri itu marketnya juga beda-beda, Om. Dari kurun tahun 88 sampai 91 itu ada yang market buat Eropa, ada yang market buat US ada. Berarti mesinnya juga rupa-rupa. Iya. Ada yang GDM-nya juga ada. Kalau yang kebetulan punya gue, dari secara nomor rangka sama nomor mesin, secara katalog punya gue market Australia dan Eropa. Kalau gue lihat punya berarti sepertinya sama. Marketnya Australia Eropa. Nah, dia itu kode rangkanya ada ED, ada EE, ada IF678. Dan tadi kebetulan kita ED. Sama ya, Om ya. Ada kita ini ED juga. ED juga. ED8, nah punya gue ED9. Oke. Dengan yang pasti varian mesin bawaan dari masing-masing rilisannya itu juga beda-beda, Om. Gitu. Kalau gue lihat kan yang punya udah swap ya. Udah swap. Kebetulan yang di Gartif ini kita dapat udah swap di H22, Om. Oh, di H22, oke. H22, makanya ini udah semi wear tag juga. Oh, ya. Cuma sepertinya setelah ngelihat punya Om TB nih, pengen di back to original lagi mesinnya. Secara mesin yang lama kan komplit ada juga, Om, masih ada. Jadi ini mau, ya nanti saya banyak calling-calling Om TB. Oh, siap. Buat Om, ini gimana, ibaratnya begitu. Sama ada koneksi internet masih dibalas lagi. Siap. Nah, Om TB, kalau sekarang ini di CRX kita sama CRX Om TB, yang sangat membedakan sekali otomatis di bumper ya, Om? Kalau dari segi kita ngomongin eksterior, udah pasti perbedaannya sangat signifikan ya. Kalau kita lihat yang punya Om ini kan jatuhnya masih pre-facelift. Iya. Jadi dia noscat ke depan itu berbeda dengan yang facelift. Dari mulai fender beda. Bedanya, Om? Bedanya mungkin yang ini lebih panjang, Om, lebih pipih dia. Oke. Timbang yang ini. Corner lampnya beda. Corner lampnya yang punya Om, dia masih di baut. Yang punya gue ini udah slot. Ya. Terus dari sisi headlamp, ini beda juga. Oh, beda ya? Oh iya, dia lebih panjang, Om ya, punya Om TB ya? Headlampnya beda. Oke. Dari sisi bumper depan,
Ketahuan banget. Ketahuan banget. Nah, sisanya sih rata-rata sama. Sama. Cuman yang membedakan lagi untuk di bagian lace body, yang pre-facelift itu lebih besar ketimbang yang facelift itu lebih kurus kan. Saya kira ini list bodinya bukan punyanya Om. Kalau yang gue perhatiin sih yang bukan punyanya itu bagian fender sama pintu. Fender sama pintu ya Om ya? Sama quarter panel yang di belakang itu tuh. Tapi kalau di pintu masih bawaan dia? Yang di pintu ini kayaknya udah rubahan. Udah rubahan? Yang asli ini kayak gini nih, polos begini Om. Yang ini ya? Iya. Oke. Nah, jadi kan perbedaannya lebih besar tuh sama yang ini kan. Terus habis itu yang membedakan lagi di belakang itu tail lights. Taillights sama. Ya benar itu ya, kalau dari belakang kelihatan banget. Kalau yang facelift itu ada listnya. Kalau yang Om kan polos ya, polosan. Oke, berarti umpama gampangannya nih teman-teman buat di Indonesia, ibarat katanya ini LX, ini Grand Civic. Benar. Yang 8891-nya. Oke. Oh seperti itu, gampangannya seperti itu ya. Dan begini Om, kalau di Honda itu kan ya mungkin gue rasa teman-teman yang main Honda juga udah paham lah. Part dari mulai eksterior mesin dan lain-lain itu kan biasanya asas kanibalismenya betul. kan? Jadi kemungkinan yang ada di selain CRX, nah ada di mobil Honda lainnya. Di mobil Honda lainnya juga gitu. Dan kebanyakan di CRX itu kan yang paling priority adalah SH2. SH2 khusus buat ini CRX yang 2. SH2, SH3 ada SH4 juga, cuman beberapa. Cuman compatibility sama SH3 juga banyak Om di sini. Contoh, misalkan punya kita walaupun pre-facelift dan facelift, kap dan headlamp itu sama Nova. Sama Nova? Ya, ini sama 88 PNP. Sama? Ya. Oh, berarti kita bisa ambil dari Civic yang 88 masuk ke sini. Nih, yang ini seingat gue yang bisa gue sebutin sama Nova ya. Headlamp sama. Kap sama. Oh, kap sama Om? Kap sama. Yang bedain fender. Fendernya beda. Terus tadi side fender sama. Iya. Handle pintu sama. Handle pintu sama SH3. SH3. Kode partnya SH3. Sama. Ya. Spion sama. Walaupun garis track sama. Oh gitu. Wiper sama. Wiper depan. Ya. Wiper belakang emang dia ya Om ya. Terus panggangan sate sama. Sama Nova. SH3 dia. Separah-parahnya Om TB. Kemarin kita sempat cerita-cerita ya. Barang apa sih yang paling susah kita dapetin di CRX? Interior kah? Engine kah? Apa eksterior? Ya, sepengalaman restore kemarin sih memang yang lebih agak bikin speneng sih eksterior ya. Karena, eksterior? Ya, eksterior itu yang tadi gue bilang, mungkin gini, waktu gue ngebangun mobil ini, kan bener-bener kondisinya kan 40% Om, bisa dibilang. Iya. Jadi mobil itu udah mati sekitar 7-8 tahun lah. Om ini CRX loh Om. Iya, makanya. Lah kok sampai nggak kelihatan, sampai nggak mau ngebangun tuh kenapa? Waktunya baru ketemu. Waktunya apa waktunya Om? Ya sebetulnya lebih tepat di waktu sih. Ya. Waktunya baru ketemu di 2020-2021 kemarin. Kalau buat gua, waktu ngebangun mobil ini tuh memang ada pesan dari almarhum. Dia tuh sempat ngucap gini, Papa pengen mobil itu rapi. Oke. Cuman gue sama bokap itu sebetulnya kalau secara taste beda, bertentangan gitu. Kalau bokap itu lebih ke yang misalnya gini nih, main ke toko aksesoris yang bisa dipasang. Oh, oke. Karena kalau gue kan waktu itu referensinya majalah, internet gitu kan. Kemarin pengalaman gue nge-restore ini memang banyak lah trailer-trailernya itu. Drama-dramanya banyak. Yang kita cari eksterior sama interior. Cuma kata Om TB kemarin waktu main pertama di Gartip, Om TB udah cek-cekin semuanya. Ini bener Om, ini bener Om. Agak, wah, waktu kan kita nggak tahu. Umpama pun nanti berpindah tangan Om.